Pak Arif, Pak Arif, Pak Arif dihidupin itu, mati kayaknya. Halo, Pak Arif. Assalamualaikum. Salam. Yuk kita mulai aja. Ya. Mic off. Kita akan awali majelis kita dengan sama-sama membuka dengan membaca basmalah.
Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Kepada Ustadz Ridwan, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahu azim. Jazakallah kepada Ustadz Ridwan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran bahwa ketika mukmin dibacakan Al-Quran, maka bergetarlah hatinya dan tidaklah bertambah kecuali keimanannya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu di seluruh tanah air, di tempat berada di rumahnya masing-masing, kita akan lanjutkan acara kita pada sesi berikutnya, yaitu taujih atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LCMA. Beliau merupakan alumni Al-Azhar Kairo. Nanti mungkin dalam sesi pembukaan Ustadz berkenan memberikan perkenalannya agar kita semakin kenal dan semakin dekat dengan Ustadz juga. Kepada Ustadz Ardiansyah, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia-Nya sampai pagi ini kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan untuk bisa beraktivitas dan insya Allah juga beramal soleh. Kita berharap semoga waktu kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai pagi hari ini dapat kita investasikan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam juga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa meniti, mencintai, mengenal, dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu dimanapun berada, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penyelenggara kajian digital ini dari komunitas Five Eye, ya, atas terselenggaranya acara ini, maka tentu kita berharap ini menjadi jembatan amal soleh dan kebaikan kita di bulan Sya'ban, ya, karena memang bulan Sya'ban adalah di antara bulan-bulan yang kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dapat dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang diberitahukan, tema yang kita angkat pada hari ini adalah tema seputar Ramadan, ya. Tema Ramadan tentu kita selalu menanti-nantikan tema seperti ini, ya, terlebih kemudian dalam kondisi fisik kita sedang berjauhan, ya, karena sedang menjalani proses untuk social distancing, ya. Kalau di Jawa Barat kita atau di Indonesia secara umum kita punya istilah PSBB, ya. Sekarang pembatasan sosial berskala besar gitu, ya. Jadi diharapkan itu menjadi salah satu upaya ikhtiar kita untuk memutus, ya, memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus COVID-19 gitu. Ala kulli hal, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita agar Ramadan powerful di tengah COVID-19 ataupun COVID-19, ya. Kita perlu mempersiapkan karena memang seharusnya, ya, ada ataupun tidak ada COVID-19, Ramadan tentulah perlu kita persiapkan. Karena kita sudah menantikan, sudah sejak lama kedatangan bulan Ramadan, ya, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nanti, maka kita selalu berharap kita dapat mengoptimalkan bulan Ramadan yang memang kita tunggu-tunggu, ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an, ya, surah Baqarah ayat 183 184, Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil kita, menyeru kita dalam surah ini, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin hadirat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat familiar, yang sangat kita sering dengar ya, terutama pada beberapa bulan menjelang masuknya bulan Ramadan ya. Bahkan ayat ini menjadi sangat dirindukan ya, terutama dalam suasana seperti sekarang. Kita ingin sekali masuk di bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat ya, dan terbebas dari segala bentuk macam penyakit. Hadirin, Allah menyeru kita, memanggil kita untuk mempersiapkan diri ya, untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk mencapai sebuah misi besar, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Ayyaman ma'dudat, ya, pada hari-hari yang telah Allah tetapkan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Ya, bahkan orang Islam itu adalah generasi perindu Ramadan, ya, perindu kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat antusias menyambut kedatangan bulan Ramadan, ya. Bahkan kita mengetahui di antara doa yang selalu dibaca oleh beliau dan para sahabat, setiap kali memasuki bulan Ramadan, maka beberapa bulan sebelum itu mereka berdoa, semoga Allah sampaikan usia mereka di bulan Ramadan. Okay? Di antara doa yang kita baca sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Ada keinginan, ada kerinduan, ada antusias yang sangat besar dari Rasul, dari para sahabat untuk segera masuk ke bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan istimewa, bulan di mana Allah memberikan banyak keutamaan kepada kita. Dari mulai pengampunan dosa, pahala yang berlipat ganda, serta kita dapat membersihkan dan mengkondisikan kehidupan dan kejiwaan kita dari segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan para sahabat itu mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakpuri ya, dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, para sahabat itu biasanya mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan itu 6 bulan. Jadi 6 bulan untuk membuat preparation, penyambutan dan persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Ya. Dan di antara 3 amalan yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menyambut bulan Ramadan, yang pertama adalah tilawatul Quran, memperbanyak tilawah. Ya. Yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Ya. Memperbanyak puasa sunnah, terutama sekali di bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pada bulan Sya'ban Nabi hampir-hampir saja itu berpuasa sebulan penuh ya, sebagai persiapan penyambutan bulan suci Ramadan ya. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah ya. Hadirin, dalam bulan Ramadan sedekah itu adalah di antara amalan yang sangat dianjurkan, maka kita perlu melatihnya, melakukan persiapan-persiapan mukadimah dulu, latihan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali masuk ke bulan Sya'ban atau penghujung bulan Sya'ban, beliau biasanya itu akan berkhutbah, ya, naik ke mimbar, berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nah, di antara isi khutbah beliau itu adalah mengajak para sahabat untuk melakukan persiapan. Ini kita sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan, harus kita persiapkan. Karena hanya mereka yang membuat persiapanlah yang insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kita tidak membuat persiapan, maka tentu ini nanti akan membuat kita kaget, ya, membuat kita panik karena belum ada persiapan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ya. Dalam riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Nabi pada penghujung bulan Sya'ban itu akan naik ke atas mimbar ya, dan berkata kepada para sahabat beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad azallakum syahrun azimun mubarak. Wahai sahabatku, wahai manusia sekalian, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian itu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ya.
bulan di mana di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ya, syahrun ja'alallahu siyama naharihi faridah. Bulan di mana kata Rasul Allah mewajibkan kita berpuasa pada siang harinya wa qiyama lailihi tatu'an, dan berpuasa pada siang hari ya itu wa qiyama lailihi, dan salat malam pada malam harinya itu sebagai sesuatu yang sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man taqarraba fihi bi khislatin minal khairi, kata Rasul. Barang siapa yang berbuat sedikit saja kebaikan, ya, kana kaman adda faridah, maka pahala kebaikan atau pahala yang sunnah itu Allah naikkan levelnya menjadi amalan yang punya level pahala wajib. Ya. Waman adda faridah, dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang wajib, kaman kana adda sab'ina faridah, maka dilipat gandakan pahala faridahnya menjadi 70 kali lipat. Bima siwa, dari pada bulan-bulan ataupun hari-hari yang lain. Wahwa syahrus sabri was sabru tawabuhul jannah, kata Rasul. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran, menempa kesabaran kita ya. Ini terutama dalam suasana social distancing ya, maka kesabaran itu perlu berlipat-lipat kita siapkan, karena kita harus bersabar, berdiam diri di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini ya. Wasabru tawabuhul jannah, dan kesabaran itu kata Rasul tidak ada ganjaran yang lain selain surga. Wasyahrul muasa, bulan Ramadan juga menganjurkan kita untuk berbagi ya, berbagi dan berbelas kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Wasyahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, bulan di mana pula Allah insya Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Maka jangan khawatir hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, terutama mungkin yang bekerja harian ya, insya Allah kita mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rezekinya kepada kita. Kata Rasul, Allah menjamin bahwa pada bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Maka tawakal insya Allah ya, ikhtiar semampu kita, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan istimewa yang Rasul sampaikan kepada para sahabat agar mereka tidak lupa ketika nanti telah masuk ke bulan Ramadan. Kata beliau, di antara amalan yang sangat utama pada bulan Ramadan, waman fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, artinya memberikan hidangan untuk berbuka puasa kepada mereka yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubi, maka itu akan menjadi penghapus atas dosa-dosanya, wa itqan liraqabatihi minan nar, dan akan menjadi pembebas ya, dirinya dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri shaim syai', ya, dan dia itu juga akan mendapatkan pahala yang besarnya sama dengan pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa itu, yang dia berikan hidangan berbuka puasa. Subhanallah. Ya. Bahkan Nabi mendorong ini kepada para sahabat, baik yang kaya atau yang miskin. Makanya ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna ma yajid ma yufattiru shaim. Tidak semua di antara kita itu yang bisa memberikan hidangan berbuka puasa. Mungkin untuk kami saja itu sangat berat. Kata para sahabat bertanya kepada Rasul. Ya. Kata Rasul, Allah akan memberikan 3 pahala tadi, ya, bahwa dia dihapus dosanya, diselamatkan diri dari neraka, kemudian mendapatkan pahala seperti besar pahala orang yang dia berikan berbuka puasa. Kata Rasul, 3 pahala itu akan didapat oleh siapa saja yang memberikan hidangan berbuka puasa, kata Rasulullah, walau ala tamrah, walaupun dengan sebutir kurma. Allahu Akbar. Hadirin, walau dengan sebutir kurma, kita mendapatkan 3 pahala yang sama. Maka insya Allah tidak ada bedanya kita yang hanya mampu memberikan sebutir kurma dengan mereka yang memberikan hidangan mungkin berkardus-kardus atau mungkin bertruk-truk. Ya, insya Allah jika niat kita ikhlas tulus kepada Allah, maka 3 pahala tadi kita dapatkan. Ya. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahala itu juga Allah berikan ala syurbati ma'in,
tak mampu sebutir kurma, bahkan seteguk air juga Allah berikan pahalanya kepada kita. Au mithqati labanin, ataupun dengan memberikan setetes air susu gitu ya. Intinya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis yang sahih dari Rasulullah ini, maka kita mendapat satu pesan moral bahwa ketika nanti telah masuk ke bulan Ramadan, jangan lupa nih, ibadah-ibadah inilah yang perlu kita optimalkan karena kita sudah menunggu lama kedatangan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka optimalkan ya. Selanjutnya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain ya, bisa dilihat pada slide berikutnya, itu Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang berkah. Kataballahu alaikum siyamahu fihi tubtahu abwabul jannah. Bahwa telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan nanti pada bulan Ramadan, ya bulan yang mulia itu kata Rasul, tubtahu abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Artinya pintu surga, pintu neraka itu tidak hanya dibuka dan ditutup ya, tetapi juga membuat kita itu bisa mengendalikan nafsu kita sehingga kita bisa terselamat dari neraka Allah, dan insya Allah kita termasuk ke dalam golongan ahli surga. Dan kata Rasul, wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu ya, syaitan-syaitan akan dibelenggu ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah benar-benar syaitan itu dibelenggu? Kalau benar-benar dibelenggu, maka mengapa ada pada bulan Ramadan orang yang masih tidak berpuasa, orang yang mungkin masih berbuat dosa ya? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini dijelaskan oleh banyak para ulama hadis. Yang pertama, kata para ulama, betul Allah telah mengikat dan membelenggu semua syaitan ya. Jadi tidak ada yang diberikan kebebasan seperti pada bulan-bulan biasa. Pada bulan Ramadan semua syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang yang tidak berpuasa, berbuat dosa, berbuat maksiat pada bulan Ramadan, maka kata para ulama itu disebabkan karena hawa nafsu orang yang bersangkutan, yang disetir dan dinahodai oleh nafsu dan syahwatnya gitu. Jadi tidak perlu lagi syaitan, tidak lagi perlu iblis, karena mereka sudah melaksanakan atau berbuat dosa itu sesuai dengan keinginan dan dorongan hawa nafsu mereka. Yang kedua, kata para ulama, hadis ini itu menjelaskan bahwa Rasul menyebutkan bahwa sesuai dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa yang diikat itu adalah marodatus syayatin, yang diikat itu, yang dibelenggu adalah para panglima-panglimanya, ya, jenderal-jenderalnya gitu. Ya. Jadi para pemimpin, para dedengkot syaitan itu diikat semua gitu. Adapun yang stafnya, bawahannya, anak buahnya itu dibiarkan berkeliaran gitu. Ya. Nah, jadi ini diantara uraian para ulama terkait dengan dibelenggunya syaitan pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Man huma khairaha faqad hurim. Nah, barang siapa yang sudah masuk bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan kebaikannya, awas kata Rasulullah, jangan salah. Boleh jadi memang Allah yang tidak memberikan ruang kepadanya untuk berbuat kebaikan, karena boleh jadi dia tidak menyambut dan tidak antusias dan tidak melakukan persiapan untuk masuk bulan Ramadan, karena keberkahan dan keutamaan Ramadan hanya Allah berikan kepada mereka yang antusias menyambutnya. Ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan banjir berkah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di hadis yang berikutnya bahwa di bulan Ramadan itu adalah peluang kita untuk mendapatkan keberkahan sebanyak mungkin. Ya. Ramadan adalah orbit keberkahan yang terbesar. Ya. Keberkahan ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah di antara nilai dan kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang tidak bisa diberikan oleh yang lain gitu. Karena keberkahan itu membuat kita ringan beribadah, membuat anak-anak kita mudah terdidik, ya, membuat keluarga kita sejahtera,
dan membuat hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri-ciri kehidupan yang berkah. Nah, kata Rasul, Ramadan adalah di antara bulan yang merupakan orbit keberkahan. Selama ini kita sering mencari keberkahan, mengejar keberkahan. Nah, Allah telah hidangkan ya beberapa hari lagi di hadapan kita, itu sebuah bulan yang menjadi orbit keberkahan ya. Dan Nabi menyebut dalam hadis ini ya, dalam hadis Imam Muslim, kata Rasul bahwa orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan ya, mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Kita bahagia sekali setelah seharian menahan dahaga, lapar, menahan syahwat. Pada sore hari ketika maghrib, kita kemudian berbuka puasa bersama dengan keluarga, sangat gembira sekali ya. Ini terutama dalam suasana seperti ini, maka tentu ya nilai berbuka puasa itu sangat luar biasa dan sangat kita nanti-nantikan ya. Nah, kata Rasul, itulah kegembiraan orang mukmin ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin ya. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah dengan izinnya kita akan zero dari dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan as-salawatul khams ya. Salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, salat Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun mabainahun, adalah penghapus dosa-dosa kita di antara keduanya ya. Idza ijtanabat al-kaba'ir, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita optimalkan persiapan kita di bulan Ramadan agar kita mendapat ya ganjaran yang besar ini, yaitu diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan ya, dalam slide yang berikutnya ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwa ketika Allah tadi di hadis yang sebelumnya menjelaskan bahwa dia akan mengampuni dosa-dosa kita, apakah itu berlaku kepada setiap orang? Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban, yaitu khusus untuk mereka yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan agar dia menjadikan Ramadan itu adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidupnya. Itu ihtisaban. Maka kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu gitu. Hadirin, hadirat dimanapun berada, maka ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kekuatan ya kemudian totalitas ibadah kita harus pada titik yang tertinggi, harus pada level yang paling maksimal ya. Seluruh tenaga, kemampuan, ikhtiar itu kita lakukan agar kita termasuk ke dalam golongan yang Nabi katakan berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan agar menjadikan Ramadan itu Ramadan yang terbaik sepanjang usianya ya. Selanjutnya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa juga menjadi salah satu penolong kita di hari akhirat kelak, ketika nanti kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Nabi mengatakan as-siyamu wal Qur'an yashfa'an ya, bahwa puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada hambanya. Ini pada slide yang sebelumnya Nabi mengatakan as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, bahwa bulan puasa atau puasa ya, dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Berkata puasa, kata Rasul,
ay Rabb mana'tuhu an-nauma wasyahawat bin nahar fasyafi'ni. Ya Allah, orang ini telah menahan syahwatnya, lapar dahaganya pada siang hari, maka berikan dia pertolongan, berikan dia syafaat, selamatkan dia dari siksamu gitu. Itu doa puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat kepada kita. Berkata pula Al-Qur'an, ay Rabb mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni. Kata Al-Qur'an kepada Allah, ya Allah, saya telah membuatnya bergadang di malam hari, ya tidak tidur atau mengurangi tidur malamnya, dan dia membaca Al-Quran, maka berikan dia syafaat. Qala fayashfa'ani, kata Rasul, maka kedua hal tadi, baik itu puasa ataupun Al-Quran, memberikan syafaat kepada mereka yang melakukannya. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini diantara dua amalan yang sangat penting ya sepanjang bulan Ramadan. Selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Ada beberapa hal-hal yang Nabi sampaikan kepada kita agar kita berwaspada. Jangan sampai pahala puasa kita itu hilang di tengah jalan karena ilmu dan pemahaman kita yang kadangkala tidak tepat dengan puasa. Gitu. Kata Rasul apa? Rubba sha'imin laisa lahu minan siyam ilal ju'. Ada banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rubba sha'imin. Ya. Ada banyak kata Rasul. Hadis ini sahih ya, menurut syarat Syekh Albani, kata beliau bahwa orang yang berpuasa perut saja, orang yang berpuasa dari dahaga dan lapar saja, tapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa kita harus betul-betul kita persiapkan menjadi puasa yang terbaik, puasa yang berkualitas. Dan karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah memberikan banyak keutamaan, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar. Ya, naik ke atas mimbar, kemudian dia menyebutkan amin ya, sebanyak 3 kali. Gitu, ya. Setelah selesai ya, khutbahnya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau menyebutkan amin 3 kali? Gitu. Kata Rasul, tadi ketika akan naik mimbar, ya, datang Jibril, kemudian mengatakan, meminta izin kepadaku, wahai Rasulullah, aku ingin berdoa kepada Allah, tolong diaminkan. Ya, jadi Jibril berdoa, beliau meminta Rasulullah untuk mengaminkan. Luar biasa, insya Allah itu doa yang mustajab. Ya. Di antara doanya yang Jibril sampaikan kepada Allah, ya, kata Jibril, khaba wa khasira man adraka Ramadan walam yughfarlah. Ya. Rugi dan celakalah ya, orang yang sudah sampai di bulan Ramadan, tetapi ketika sudah masuk di bulan Ramadan, dia tidak bisa banyak berbuat kebaikan dan banyak ketaatan karena tadi tidak ada persiapan, tidak ada ilmu, ya. Sehingga ketika telah masuk di bulan Ramadan, dia banyak kehilangan peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang ketaatan, ya, baik itu dari mulai tarawihnya, ya, kemudian tilawah Al-Qur'annya, sedekahnya, memberi makan orang berbuka puasanya, ya, dan kebaikan-kebaikan lain, maka dia tidak dibimbing dan tidak dimudahkan oleh Allah melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh itu, ya, sehingga apa? Maka dia tidak mendapatkan kebaikan dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Amin. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya ketika sudah masuk ke bulan Ramadan kita belum melakukan persiapan-persiapan ya atau kaget dengan banyak hal gitu. Pada hadis di bawahnya Nabi juga mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahlu falaisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Ya. Barang siapa, kata Rasul, yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta pada bulan Ramadan serta tindakan-tindakan yang bodoh, falaisa lillahi hajatun, kata Rasul. Ya. Katakan ya kepada mereka, kata Rasul, Allah tidak butuh pada puasa mereka. Allah tidak memerlukan puasa mereka. Ya. Jadi oleh sebab itu, selain menahan lapar dahaga, kita perlu menahan lidah, menahan lisan, agar tidak berkata dusta,
tidak ghibah, tidak membicarakan aib orang lain, ya, tidak menyebarkan kebohongan, tidak mengadu domba, tidak menyebarkan permusuhan, ya, berkata yang baik atau sebaiknya diam. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hadis-hadis yang mendorong kita untuk mempersiapkan Ramadan dengan seoptimal mungkin. Berikutnya, ada 3 target besar Ramadan. Ini perlu kita ketahui agar apa? Agar ikhtiar yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dan ini juga menjadi barometer keberhasilan Ramadan kita. Ya, apa itu target besar Ramadan? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan pada penghujung ayat ketika Allah menerangkan kepada kita bahwa bulan puasa diwajibkan berpuasa kepada kita. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Itu pada ayat 183. Maka kita harus menjadikan takwa itu sebagai target besar dalam puasa kita. Ya, bahwa takwa itu harus menjadi misi utama kita dalam menjalankan puasa. Ya. Yang kedua, ada ayat yang Allah katakan pada ayat berikutnya, ya, dijeda oleh 184, 185 Allah mengatakan la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Nah, ini target yang kedua. Bulan Ramadan harus menjadikan kita pribadi yang bertakwa dan pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat usia, ya, nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat pasangan, ya, nikmat pekerjaan, nikmat anak-anak dan keturunan, nikmat sahabat, nikmat berkumpul dengan kebaikan-kebaikan, nikmat ilmu, ya, serta nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. Ya. Maka kita harus bisa mencapai syukur, menjadi pribadi yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Target yang ketiga Allah sebutkan pada ayat yang 186, la'allahum yarsyudun, ya, agar kita mendapat petunjuk, ya, diberi irsyad oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada manajemen bagaimana kita merawat hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Allah telah beri hidayah kita untuk memeluk Islam, menjalani Islam, istiqomah dalam keislaman, ya. Maka kita juga harus berusaha merawat hidayah yang sangat mahal ini yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai Allah cabut, ya, nikmat hidayah yang telah diberikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 3 target besar ini harus menjadi acuan dalam semua aktivitas Ramadan kita. Nanti kita akan breakdown dalam beberapa poin apa saja yang perlu kita optimalkan ketika kita ingin mencapai 3 target besar ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang takwa. Ya, pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang menjadi misi utama kita pada bulan Ramadan. Ya. Definisi takwa itu, kalau definisi sederhananya kita sudah dijelaskan, takwa itu adalah menjalani semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini definisi takwa. Ya. Pada pagi ini kita ingin mencoba menguraikan definisi takwa dari perspektif yang lebih mendalam. Takwa itu adalah kepribadian yang memenuhi 4 kriteria. Ketika 4 kriteria ini terpenuhi, barulah kita dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang bertakwa itu harus mempunyai al-khaufu minal jalil, rasa takut yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa takut yang tulus kepada Allah artinya rasa takut yang bersungguh-sungguh, tidak dibungkus dengan kepalsuan, tidak dibungkus dengan kepura-puraan. Kata ulama, di antara rasa takut yang berpura-pura itu adalah nasubbu syaitan fil alaniyah wa nuqarinuhu fil khafiyah. Rasa takut yang tidak tulus kepada Allah adalah ketika kita memaki syaitan di tengah keramaian, di tengah manusia. Kita lantang dan lancar mencela syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung
dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Tetapi justru kata para ulama, wa nuqarinuhu fil khafiyah. Kita justru membersamai syaitan dalam kesendirian. Ketika kita sendiri di rumah, sendiri di kantor, sendiri di perjalanan dan lain-lain, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak memenuhi kriteria yang pertama, ya. Orang yang bertakwa itu harus punya rasa takut yang tulus, totalitas kepada Allah, seperti mana yang Nabi katakan tentang kriteria ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu yang bisa melihat Allah, Allah selalu melihat gerak-gerikmu dan tingkah laku perbuatanmu gitu. Maka hadirin, ini kriteria yang pertama agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua, ulama menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib menyebutkan takwa harus memenuhi kriteria yang kedua, yaitu al-amalu bitanzil, mengamalkan isi Al-Quran. Bulan Ramadan hadirin, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak interaksi kita dan kebersamaan kita dengan Al-Quran, baik membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengajarkannya, dan lain-lain. Ya. Tetapi hadirin, yang harus juga diberikan porsi ketika kita membersamai Al-Quran adalah bagaimana kita mencoba berusaha menerjemahkan ayat-ayat Quran dalam kehidupan kita, agar Quran itu menjadi Quran yang hidup, menjadi Quran yang berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan Quran itu hanya tersimpan dalam mushaf kita. Kata Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan tentang Al-Quran, Al-Quran kitabun masturun baina dufatayil kitab layantik wa inna mayantik bihir rijal. Kata beliau, Al-Quran itu kalau dia tidak diamalkan, maka dia hanya akan menjadi buku yang tersimpan di antara dua sampul. Layantik wa inna mayantik bihir rijal. Dia baru bisa hadir, dia baru bisa berjalan, ya. Dia membersamai kita kalau kita mampu implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kriteria yang kedua. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang bertakwa itu ridha bil qalil, ridha dengan ketetapan dan pembagian oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu banyak ataupun sedikit, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Orang bertakwa itu selalu ridha dan menerima seluruh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun hadirin, hadirat dimanapun berada, yang terjadi pada diri kita pada hari ini, maka sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah menerimanya, kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Kita akan jadi pribadi yang bertakwa. Yang keempat, di antara pribadi bertakwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang selalu siap siaga bertemu dengan kematian. Ya, siap siaga bertemu dengan kematian. Dia selalu siap dan selalu bersedia untuk menjemput dan mengalami kematian kapan saja. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di bulan Ramadan 4 kriteria ini mampu kita capai. Selanjutnya, ulama juga menyebutkan bahwa takwa itu adalah ketika seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersemangat untuk beramal soleh, tidak menunda-nundanya gitu. Ketika terlihat ada peluang di hadapan kita, amal soleh, kebaikan, kita tidak menunda-nundanya. Hadirin, ketika kita telah memiliki ciri-ciri ini, alhamdulillah, kabar gembira, kita insya Allah menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mencapai 3 target besar tadi, ya, la'allahum tattaqun, la'allakum tashkurun, wa la'allahum yarsyudun, maka kita pun perlu membuat 3 persiapan. Ya. Di slide berikutnya saya sebutkan bahwa ada 3 persiapan Ramadan. Ya. Persiapan yang pertama, persiapan ruhiyah. Persiapan mentalitas, kejiwaan, dan hati kita. Ya. Kita harus mulai mempersiapkan hati kita agar kita betul-betul sudah bersih, sudah siap menyambut bulan Ramadan. Ya. Tinggalkan segala sesuatu yang mungkin boleh menghambat persiapan Ramadan kita. Fokuskan perhatian kita, fokuskan jiwa kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang mungkin tidak kita dapat temui setiap tahunnya. Dan mungkin hadirin, hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin akan mendapatkan Ramadan yang terakhir ya, dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi ketika kita ingin masuk ke bulan Ramadan dengan hasil yang optimal, maka upayakan kita membuat persiapan-persiapan secara kejiwaan. Ya. Kata para ulama, di antara persiapan secara kejiwaan yang perlu kita lakukan adalah membersihkan diri, meluruskan niat, dan fokus pada target besar kita tadi. Target untuk mencapai takwa, mencapai pribadi yang bersyukur, kemudian pribadi yang bisa merawat hidayah yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, ini persiapan ruhiyah. Ya, ditambah misalnya kita juga sudah membuat atau melakukan hal-hal yang mendukung, ya, seperti membaca Al-Quran, ya, kemudian berpuasa. Ini latihan mempersiapkan kondisi rohani kita, kejiwaan kita, spiritualitas kita agar lebih bisa bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Persiapan yang kedua, hadirin, Bapak Ibu dimanapun berada, persiapan fikriyah. Apa itu? Persiapan ilmu. Kita harus tahu, ya. Walaupun mungkin puasa sudah kita lakukan setiap tahun, kita sudah puasa 20 kali, 30 kali ataupun lebih, maka tetap kita harus membaca kembali, mengulang kembali, belajar kembali agar apa? Agar puasa kita itu puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang dilaksanakan berdasarkan ilmu, berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka pastikan kita sudah tahu ilmunya, ya. Termasuk ketika kita masih belum paham tentang beberapa hal terkait dengan puasa. Misalnya bagaimana kalau ada hutang puasa yang belum tertunaikan, yang belum terbayarkan, apakah eh, harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan, apakah ada amalan yang bisa saya lakukan sepanjang bulan Ramadan. Nah, ini kita perlu belajar, perlu ada ilmunya, ya. Termasuk hadirin ketika kita sedang social distancing, ya, pembatasan sosial di rumah aja gitu ya, maka tentu harus ada ilmunya. Bagaimana Ustaz sholat tarawih di rumah aja begitu, ya, ya. Kemudian bagaimana misalnya nanti untuk membaca Al-Quran dan bagaimana tetap bisa syiar Ramadan walaupun kita di rumah gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita ketahui, maka perlu kita belajar gitu, ya. Kemudian yang tidak kalah penting persiapan fisik dan materi, ya. Jadi karena bulan puasa kita menahan lapar dahaga, tentu tenaga kita tidak sekuat pada hari-hari biasa, maka perlu latihan fisik. Ya, apakah dengan berolahraga gitu ya, atau misalnya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat atau mengkonsumsi obat dan vitamin, ya, yang bisa menyehatkan, ya, terutama dari bahan-bahan herbal dan alami seperti madu, ya, habas sauda, kemudian termasuk juga rempah-rempah ataupun bahan-bahan yang banyak ada di negara kita yang mampu memberikan vitalitas dan ketahanan fisik pada diri kita gitu ya. Jadi tidak hanya untuk persiapan membenteng diri kita dan keluarga dari COVID-19, tapi juga untuk persiapan fisik menyambut bulan Ramadan. Materi juga penting karena kita akan menghidangkan juadah atau hidangan berbuka puasa terbaik di rumah kita untuk anak, untuk keluarga, ya, untuk sahabat-sahabat kita, untuk tetangga, maka tentu kita perlu materi. Gitu. Nah, hadirin, ini diantara 3 persiapan yang perlu kita lakukan. Ya. Yang terakhir, ya, sebelum kita buka tanya jawab, insya Allah kepada hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan secara cepat saja. Ada 8 aktivitas yang perlu mendapatkan porsi dan target kita di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama puasa pasti. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pastikan puasa kita, ya, tadi kita udah jelaskan, puasa yang berkualitas. Ya. Tidak hanya menahan lapar dahaga, tetapi juga diisi dengan amal soleh. Ya. Kita juga berpuasa dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala atau menghilangkan serta mengurangi pahala puasa kita. Apakah dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, ya. Nah, ini perlu kita persiapkan agar apa? Agar puasa kita puasa yang berkualitas, ya. Termasuk di rumah misalnya, ya, bangun lebih pagi karena harus mempersiapkan makan sahur, ya, kita bersahur bersama dengan keluarga, ya. Kata Rasul apa? Tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Makanlah sahur karena pada makan sahur ada keberkahan. Walaupun kita mungkin merasa tidak lapar, tetap kita bangun,
ya sebelum subuh untuk makan sahur, mendapatkan keberkahan dan mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholat fardu. Ya, sholat fardu ya kita lakukan secara full ya 5 waktu beserta dengan rawatibnya ya ataupun dengan sunnah-sunnah yang ghairu rawatibnya kita lakukan di rumah gitu ya karena masih ada arahan untuk di rumah aja, maka kita sholat berjamaah di rumah itu lebih utama ya, lebih utama karena insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama ya karena kata Rasul apa dalam hadis yang sahih man marida au safara fi fi syai'in gitu ya au kama qala ketika ada orang yang sakit kemudian orang yang sedang bepergian maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti ibadah yang dia lakukan seperti biasa. Kalau biasa kita sholat berjamaah ya, di masjid bersama dengan jamaah yang lain, maka insya Allah dalam kondisi kita terhalang untuk berangkat ke masjid, kita mendapatkan pahala yang sama. Ya. Bahkan dalam di beberapa tempat, terutama yang zona merah, ya, ketika kita memaksakan diri untuk sholat, maka itu berdosa. Ya. Ini seperti mana fatwa Grand Syekh Al-Azhar bahwa ketika sudah ada arahan dari ulama, dari pemerintah untuk di rumah aja, termasuk sholat berjamaah gitu ya, maka kita di rumah aja. Maka barang siapa yang melanggar arahan tersebut, terutama di kawasan ataupun zona merah, di mana sudah terpapar dan banyak yang sudah kena jangkitan, maka melanggar arahan ulama dan umarok itu perbuatan dosa. Sholatnya mungkin benar, sahih, tapi dia mendapat dosa. Gitu. Ya, jadi kita sholat di rumah aja. Ya. Yang ketiga bersama Al-Quran. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersamailah Al-Quran. Ya, punya target, minimal kita bisa khatam sekali di bulan Ramadan. Kalau sekali artinya setiap hari kita harus baca 1 juz agar sebulan Ramadan kita bisa khatam minimal 1 kali. Yang mau lebih silakan. Insya Allah 1 juz di bulan Ramadan ya dalam suasana social distancing, insya Allah sangat mudah kita lakukan. Selanjutnya tarawih. Ustaz tarawihnya di mana? Di rumah aja. Ya. Bukankah tarawih itu sholat sunnah? Ya. Dan Rasul juga pada awalnya itu tidak melakukan secara berjamaah. Beliau sholat sendiri di rumah. Maka tidak ada masalah kemudian ketika kita lakukan sholat tarawih di rumah. Ya. Apakah kita yang menjadi imam ataupun anak kita yang menghafal Al-Quran minta dia menjadi imam, tidak ada masalah kita tarawih. Ya. Apakah kita mau dengan yang 8 rakaat ya, ataupun 20 ataupun yang lebih silakan tidak ada masalah ya kita sholat di rumah berbanyak zikir doa dan istighfar ya hadirin ini diantara 3 amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan zikir kemudian berdoa dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sedekah hadirin jangan lupa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan kata para sahabat tetapi pada bulan Ramadan beliau akan lebih dermawan lagi karihil mursalah seperti angin yang bertiup. Jadi Nabi itu kalau bulan Ramadan itu ekstrim sedekahnya. Jadi kalau bulan yang lain beliau sedekahnya banyak besar ya, beliau dermawan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan beliau ekstrim sekali sedekahnya. Karena beliau yakin sedekah itu ya tidak berkurang hartanya bahkan menambah keberkahan dan menambah jumlahnya. Ya, terutama dalam kondisi seperti sekarang kata Nabi apa? Tadawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi semoga dengan asbab sedekah Allah angkat ya penyakit COVID-19 ini segera sehingga insya Allah kalaupun kita ditakdirkan tarawih di rumah kita bisa sholat Id ya di di lapangan-lapangan di sekitar komplek kita bersama dengan umat Islam yang lain insya Allah amin amin ya robbal alamin termasuk i'tikaf dan Lailatul Qadar insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama karena kita jadikan rumah kita sebagai masjid sementara waktu maka kita i'tikaf di rumah ya jadikan tempat yang khusus ya kita jadikan tempat khusus di rumah kita sebagai musola tempat sholat insya Allah kita niatkan itu untuk i'tikaf ya untuk i'tikaf ya walaupun kata para ulama tentu nilai i'tikafnya tidak sama seperti nilai ketika kita i'tikaf di masjid ya tapi insya Allah dalam kondisi seperti sekarang kita banyak mendapatkan pahala-pahala yang lain termasuk mempersiapkan diri untuk beribadah pada malam-malam ganjil dan jangan lupa hadirin ya terutama dalam kondisi dalam sekarang di mana orang misalnya banyak kehilangan pekerjaan ya
mata pencaharian ya yang mungkin tidak seberuntung kita, maka upayakan kita juga bisa berbagi, beramal soleh dengan dan kebaikan-kebaikan kita, bagikan iftar ya, hidangan berbuka puasa kepada tetangga, kepada sahabat, orang-orang yang memerlukan. Insya Allah bersama-sama kita berikhtiar melawan ya COVID-19 dan tetap optimal ya serta powerful Ramadan kita walaupun di tengah badai COVID-19. Insya Allah ya bersama-sama kita bisa ya bersama-sama kita saling mendoakan untuk mencapai keoptimalan dalam beribadah Ramadan. Demikian sebagai pengantarnya, saya persilakan ya kita akan merespon beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kita. Baik, yang pertama bagaimana Ustadz jika ada yang berpendapat takut kepada Allah itu bukan seperti takut akan singa, namun takut jika Allah tidak suka, katanya dari Syekh siapa gitu. Ya, jadi ini saya tangkap mungkin berkaitan tentang COVID-19 gitu ya, tentang COVID-19, apakah yang dimaksud ya oleh Rasul itu ketika kita takut lari ya dari penyakit itu seperti kita lari dari singa gitu ya. Nah, ini pertama sebenarnya kalau kita bicara penyakit ya, Nabi sangat menganjurkan kita untuk berobat dan Nabi sendiri itu berobat ya. Dan dalam hadis beliau kan kata beliau farru minal marad ya kafarrikum minal asad. Larilah dari penyakit ya seperti lari dari singa gitu. Nah, ini takut secara umum gitu ya. Adapun takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda gitu ya karena laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluk apapun ya, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan malaikat. Allah itu adalah zat yang tersendiri, laisa kamitslihi syai'un ya fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang menyerupai Allah baik di langit dan di bumi dan di seluruh semesta raya ini gitu ya. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi maksudnya takut kepada Allah itu bukan seperti takut akan singa, ya tentu tidak sama gitu ya. Karena kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dia takut yang totalitas ya, takut yang totalitas ya. Walaupun kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau takut kepada singa kan kita bisa melihat singanya gitu ya. Masih bisakah saum sunnah di waktu yang tersisa saum Senin Kamis? Masih bisa. Masih bisa. Sekarang kita baru ada di tanggal 18 Sya'ban ya, masih ada kurang lebih 12 hari lagi bisa ya. Kalau mau puasa ke 12 hari juga boleh, nggak ada masalah. Kata Aisyah dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu puasa pada bulan Sya'ban hampir saja sebulan penuh. Maka boleh kalau mau yang full puasa pada bulan Sya'ban, insya Allah diperbolehkan. Tentang itikaf dengan adanya arahan ibadah di masjid, maksudnya bagaimana solusinya? Itikaf di rumah ya. Jadi kita jadikan ruang tertentu di rumah kita untuk beritikaf. Jadi itikaf itu artinya kan berdiam diri gitu. Maka tatkala kita beritikaf ya, tidak bisa di tempat yang biasa, kita bisa beritikaf di rumah kita di tempat yang khusus ya, berdoa, membaca Al-Qur'an ya, berzikir, kemudian mungkin mengajar Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an, kita beritikaf. Insya Allah ya mendapatkan pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Afwan, Ustaz. Ya. Kita coba buka sesi direct pertanyaan dulu, Ustaz. Sebelum pertanyaan yang tertulis. Ini kita silakan. Biar agak lebih interaktif gitu ya. Silakan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lihat secara visual nih. Barangkali ada yang ingin bertanya, kita buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan biar kita lebih interaktif. Dan tadi ada peserta ya yang saking enaknya mendengarkan uraian Ustadz jadi terlelap gitu ya. Nah, kita coba bangunkan lagi. Baik, silakan. Saya di laptop saya terlihat ada 4 layar. Nanti saya bergeser ke kanan. Saya coba lihat di layar pertama dulu. Silakan untuk acungkan tangan yang ingin bertanya secara langsung. Kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. Di layar pertama ada yang ingin bertanya secara langsung. Silakan acungkan tangannya seperti saya seperti ini. Ada? Saya geser ya di layar kedua. Silakan untuk mengacungkan tangannya. Di layar kedua hanya banyak tulisan semua ya. Nggak ada yang live nih layarnya. Di layar keempat juga sama.
Ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan, saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Barangkali belum menyampaikan pertanyaannya lewat chat, bisa menyampaikannya melalui pertanyaan langsung. Maaf Pak, ini dari Pak Sulaiman ya. 1, Pak Sulaiman saya catat. Ada lagi yang lain? Silakan acungkan tangan yang ingin bertanya secara langsung. Ini mumpung online bisa ini ya, tampil di layar. Ada lagi untuk sesi pertanyaan? Silakan saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Oke, cukup ya. Mungkin ada Pak Sulaiman, mohon operator untuk bisa membuka mikrofonnya untuk Pak Sulaiman untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Afwan, Ana baru mengikuti karena tadi ternyata baru infonya baru kita buka sekarang. Silakan. Ini Ustadz, terkait dengan amalan Ramadan, Ana kan ini di masjid itu ya, kegiatan di masjid, dan memang pro kontra itu sangat kentara itu ya, jamaah itu terkait dengan apakah termasuk sholat berjamaah, kemudian juga tarawih nanti begitu kegiatan-kegiatannya. Jadi ada yang kan nggak usah takut, begitu tadinya nggak usah takut dengan virus gitu ya. Kita mah takut hanya Allah saja begitu. Jadi ada 2 kubu yang besar, betul, yang satu kubu pengen tetap di masjid, kegiatan-kegiatan itu tidak di off-kan gitu ya. Tapi kubu yang lain ya kita mengikuti arahan-arahan pemerintah, arahan MUI begitu. Nah, kira-kira seperti apa dengan kondisi seperti ini, Ustadz? Mohon arahannya begitu ketika kita memahamkan kepada jamaah terkait dengan hal ini. Itu, Ustadz. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan amaliyah Ramadan, kan mungkin sekarang kita tidak bisa ya tadi beriktikaf di masjid, kemudian untuk tilawah bersama-sama di masjid, dan itu lebih banyak dari rumah gitu. Nah, tetapi kita ingin gitu ya, minimal di lingkungan kita itu tetap hidup gitu ya. Kira-kira program seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh pengurus masjid secara khusus gitu ya, sehingga jamaah-jamaah atau kegiatan-kegiatan yang di sekitar kita masih secara umum bisa atau syiar Ramadannya itu kelihatan gitu. Itu aja Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih kepada Pak Sulaiman. Mungkin langsung aja Ustadz Ardiansyah untuk menjawabnya. Baik ya, terkait dengan pro kontra ibadah di masjid ya, terutama nanti di sepanjang Ramadan ya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hal ini ya, sebenarnya MUI ya sebagai representasi ya para ulama kita dari berbagai golongan ataupun ormas ya, dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dan lain-lain gitu ya. Itu kan sudah menyampaikan ya penjelasan terkait dengan kaifiat sholat ya sepanjang masa social distancing gitu. Kalau di kawasan-kawasan yang sudah masuk dalam kategori zona merah gitu ya, yang sudah terpapar langsung, banyak yang sudah positif ya sebagai sebagai pembawa gitu ya COVID-19 ini ya, maka tentu mengikuti arahan dari MUI dan pemerintah itu sudah pada level wajib gitu ya. Ini disampaikan sendiri langsung oleh Grand Sheikh Al-Azhar Mesir ya, Profesor Dr. Ahmad Thayyib ya, Hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa ketika di zona tertentu telah ada arahan langsung dari pemerintah maupun ulamanya gitu ya, bahwa untuk sementara waktu sholat dihentikan berjamaah, dipindahkan ke rumah. Tidak ada masalah ya. Karena apa? Karena hal ini sudah pernah diamalkan, dilakukan oleh para sahabat Nabi, gitu ya. Jadi bukan hal baru, gitu ya. Bukan hal baru, jadi sudah ada tuntunannya, sudah ada panduannya. Terlebih kemudian hal itu disampaikan kembali kepada kita, gitu. Hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham ya. Dalam kondisi seperti ini orang sangat merindukan ya, merindukan untuk berjamaah, mendapatkan pahala. Tapi tentu sebenarnya kalau ini diilmui secara benar, insya Allah tidak ada pro kontra. Ya, makanya kata para ulama, agama itu tidak semata dalil,
ya. Ada 3 hal penting dalam memahami agama, selain dalil, itu perlu alatnya, perlu ilmunya, gitu ya. Ada kaidah-kaidahnya, ada standar-standar yang digunakan oleh para ulama. Yang ketiga, itu harus ada ulamanya, gitu. Karena ulama ini kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Maka kepada mereka lah kemudian kita merujuk, ya. Bapak Ibu, fatwa ulama ini tidak hanya lokal, bahkan sudah ada di level internasional, bahkan itu dari fatwa Ittihad Ulama Al-Muslimin, ya. Jadi dari Asosiasi Ulama Dunia yang diketuai sekarang oleh Syekh Raisuni Hafizahullah, itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa di zona merah, zona yang sudah terpapar oleh COVID-19 secara langsung, maka mereka harus melaksanakan arahan-arahan dan kebijakan dari pemerintah setempat, gitu. Jadi lakukan sholat di rumah, tidak ada masalah, insya Allah, ya. Jadi kita orang awam yang tidak tahu perlu diberitahu. Mengapa masih kekeh ingin ke masjid? Kan ingin pahala, gitu ya. Kata Rasul, ketika kita terhalang ke masjid, ketika kita sedang sakit, maka kita mendapatkan pahala yang sama yang rutin kita lakukan walaupun kita tak bisa melaksanakannya. Kita biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi karena kita terhalang ke masjid, kata Rasul, tetap dapat pahala yang sama, ya, walaupun kita ada di rumah. Nah, apalagi yang perlu kita pahami dari hadis yang sahih, hadis yang sharih menjelaskan kepada kita, tidak ada masalah, pahalanya sama insya Allah, ya. Ditambah lagi kita mengamalkan dan mengikuti arahan dari para ulama. Kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi kita dapat plus pahala karena ikut arahan dari para ulama, gitu. Nah, kalau masih ada yang kekeh, maka saya rasa mungkin pihak masjid bisa yang punya otoritas yang diberikan amanah, ya. Contoh misalnya Al-Azhar Mesir, ya, itu beberapa hari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan, ya, bahwa seluruh masjid, ya, di negeri Mesir itu ditutup sepanjang Ramadan. Langsung tuh ulama, ya. Jadi keluar fatwa dari Hay'ah Kibar Ulama, dari Masyihatul Azhar, bahwa masjid sepanjang bulan Ramadan di negeri Mesir ditutup semuanya. Jadi masyarakat sholat di rumah masing-masing. Subhanallah, semuanya sam'an wa ta'atan. Padahal Bapak Ibu, Mesir itu Ardul Anbiya, negeri para nabi, Ardul Ulama, negeri yang para ulama, ya. Itu tidak ada pro kontra, ya. Udah masing-masing kemudian melaksanakan di rumah masing-masing. Dan hal itu juga bukan dalam rangka kita artinya takut kepada penyakit, ya. Jadi ada ungkapan yang seolah-olah benar begitu, ya. Jadi kita harus takut kepada Allah, bukan takut kepada penyakit. Tidak ada masalah kalau kita mengatakan begitu. Apakah kita berani mengatakan Nabi takut kepada penyakit, tidak takut kepada Allah, ketika Rasul mengatakan obati penyakit kalian, ya. Nah, kan tidak begitu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, memang kita perlu edukasi, ya. Jadi saya merasakan memang karena ikut terlibat juga mengedukasi masyarakat, ya, di banyak tempat, di banyak masjid dan majelis taklim, saya mendapati banyak orang-orang awam yang mungkin punya semangat yang baik, ya, dalam beragama, dalam keberislaman, hanya mungkin perlu diedukasi, perlu dijelaskan terkait dengan perkara-perkara agama. Insya Allah, ya, kita saling mendoakan semuanya untuk kebaikan. Jadi untuk masjid tempat Bapak tadi, ya, mungkin bisa dengan cara musyawarah, gitu ya. Kalau memang masjid sudah punya otoritas yang kuat, ya mungkin bisa menutup, ya, secara menutup secara legal, gitu ya, memberitahukan bahwa kita tidak akan mengadakan sholat tarawih, tapi lakukan di rumah, gitu. Ini dalam rangka menaati perintah Allah dan menaati perintah Rasul. Kan kata Allah, la tulku aidiakum ila tahlukah, ya. Jangan campakkan diri kalian, wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, ya. Nah, itu, ya. Yang kedua, bagaimana kalau syiar, ya? Syiar, ya, tetap bisa dengan syiar, ya. Misalnya terutama bagi DKM yang memang tinggal di masjid, gitu ya. Azan dikumandangkan boleh, nggak ada masalah. Azan setiap 5 waktu dikumandangkan, azan subuh, azan zuhur boleh dikumandangkan, ya. Hanya saja memang ulama mengatakan perlu ditambahkan lafal sallu fi rihabikum atau sallu fi buyutikum, ya. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini agar apa? Agar mereka tidak kemudian memahami itu panggilan sholat ke masjid, gitu ya, tapi lebih kepada syiar.
Kemudian juga bisa dengan spanduk-spanduk ya, marhaban ya Ramadan ya. Hal seperti itu insya Allah tetap kita bisa syiar dan karena ini dalam suasana social distancing, kita juga bisa syiar via sosial media, WA grup masjid gitu ya, kemudian komplek dan lain-lain. Insya Allah syiar Ramadan tetap bisa hidup walaupun tidak bisa seperti biasanya gitu. Seperti itu mungkin Bapak moderator. Ya, Berarti Ustaz, gimana nih? Kita langsung ya. Ini Silakan. menyusul sedikit itu terkait yang tadi dengan zona merah. Jadi Ya. memang di komplek An itu beberapa masjid itu memang di depannya di masjid itu sudah diumumkan kegiatan sholat berjamaah, sholat Jumat itu ditiadakan. Tetapi pada kenyataannya memang itu masih terselenggarakan hanya khusus untuk lingkungan sekitar itu saja. Ya kalau istilahnya kayak sembunyi-sembunyi begitu khusus untuk warga di situ karena menganggap karena kan di lingkungan kita masih belum ada yang positif, masih belum ada yang PD, belum ada yang kasus-kasus seperti itu sehingga menganggapnya ini khusus Bapak, untuk lingkungan kita saja gitu. Ya baik. Bapak ini di Kota Bandung ya? Kota Bandung, Mbak. Iya. Kalau di Kota Bandung kan sudah ada arahan dari pemerintah bahwa Kota Bandung kan masuk zona merah gitu. Maka seharusnya memang seluruh masjid Kota Bandung gitu ya, harusnya itu melaksanakan arahan itu gitu ya. Kalau kita mengacu pada fatwa dari Grand Syekh Al Azhar maka dia berdosa. Punten Bapak ya. Maka mereka yang menyelenggarakan sholat berjamaah itu berdosa. Sholatnya sah ya, sholatnya sah tapi mereka berdosa. Ya, sama seperti gini ya, saya ilustrasikan. Apa hukumnya jual beli di masjid ketika imam sudah naik khotib naik mimbar? Kalau mereka berjual beli, itu sah jual belinya. Jual belinya sah. Tapi mereka berdosa. Gitu. Jadi mereka berdosa, jual belinya sah gitu. Nah, sholat tadi sholatnya sah tapi mereka berdosa. Ini fatwa dari Grand Syekh Al Azhar, Profesor Dr. Syekh Ahmad Thayyib ya. Jadi ini adalah Grand Syekh Al Azhar Mesir yang memfatwakan bahwa ketika di sebuah kawasan sudah ada arahan karena dia masuk dalam kategori zona merah, daerah yang sudah terpapar, pemerintah sudah mengeluarkan instruksi itu. Maka seluruh masjid di Kota Bandung seharusnya tidak menyelenggarakan lagi. Ya. Ada kan beberapa kawasan yang masuk zona hijau atau zona apa gitu ya, misalnya di Kabupaten Bandung, Bandung Timur atau Bandung Utara gitu ya. Nah ini kan belum terpapar langsung. Tapi Kota Bandung itu memang sudah ada arahan dari MUI, arahan juga dari pemerintah, maka seyogyanya kita menaati perintah itu. Insya Allah Bapak, ya, kalau kita mengamalkan, selain mendapatkan pahala sholat, kita mendapatkan pahala karena mengikuti penjelasan dan arahan dari para ulama dan pemimpin kita gitu ya untuk kebaikan selama bukan perintah kepada maksiat ya. Mengapa masih ada yang kekeh sholat? Sebenarnya kalau yang saya pahami karena kejahilan ya, karena kurangnya ilmu dan tidak paham tidak paham karena mereka kan mungkin tidak membaca hadis Rasul yang mengatakan bahwa barang siapa yang terhalang sholat berjamaah karena sakit maka ketika mereka sholatnya di rumah tetap mendapatkan pahala yang sama, termasuk orang yang tidak bisa ke masjid kalau terhalang karena ada social distancing gitu. Kan jelas hadisnya begitu. Ini kalau paham, ulama juga menjelaskan begitu, kalau paham dan dia mengetahui hadisnya, insya Allah dia tidak akan kekeh dan tidak akan memaksakan diri untuk sholat berjamaah ke masjid gitu. Jadi bagi Bapak dan rekan-rekan yang mendengar ceramah ataupun kajian ini, saya harapkan yuk kita dukung bersama-sama. Ini sebagai ikhtiar. Karena apa? Karena agama kita melalui Al-Quran dan hadis itu memerintahkan kita untuk ikhtiar mencapai kesembuhan gitu. Nah, social distancing ini upaya kita untuk menyembuhkan ya penyakit dan menghilangkannya gitu. Nah, kata Rasulullah dororo wala diror, tidak boleh menimbulkan mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dengan kita berkumpul, tidak hanya di masjid ya, di mana aja berkumpul yang melibatkan banyak orang, maka kita telah menciptakan satu situasi yang sangat berisiko. Ini berdosa ya, ini melanggar perintah Rasul yang mengatakan la dororo wala diror, ad-dororu yuzal, dan kalau ada risiko itu harus dihilangkan gitu. Jadi memang arahan MUI, arahan pemerintah untuk kawasan zona merah meninggalkan segala bentuk aktivitas yang melibatkan banyak orang itu harus ditinggalkan gitu ya. Bagi mereka yang di luar kawasan zona merah itu juga tetap ada langkah-langkah antisipasi, misalnya sholat yang shopnya berjarak gitu, kemudian masuk dengan menyediakan
hand sanitizer gitu ya, kemudian sabun dan lain-lain, bawa sejadah sendiri, ini juga merupakan arahan-arahan yang merupakan kolaborasi dari perspektif hukum syariah dan perspektif medis ataupun kesehatan. Wallahu alam. Begitu Bapak. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan direct nih dari aplikasi Zoom. Ada yang raise hand ya. Kita persilahkan kepada Ibu Linda Nurwulan untuk yang pertama. Enggak. Mangga operator dibuka untuk Ibu Linda Nurwulan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin bertanya Ustadz. Jadi kan di bulan Ramadan ini kan merupakan bulan yang mulia. Jadi saya itu memiliki kayak keinginan untuk memperbaiki akhlak seperti itu kan. Tapi kadang itu banyak sekali terkendalanya, baik itu mungkin kesabaran, terutama kan sekarang juga punya adik gitu. Tapi kesabaran itu sangat diuji sekali. Mungkin bagaimana untuk memperbaiki mungkin kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak di bulan mulia ini. Ya. Baik. Baik, langsung ya, Ustaz. Ya, baik. Ya, memperbaiki akhlak itu memang di antara misi utama agama kita. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasul, membawa misi utama, yaitu misi untuk memperbaiki akhlak gitu. Ya. Bagaimana kita ketika di bulan Ramadan berusaha untuk memperbaiki akhlak, ya. Ini tentu menjadi agenda yang perlu kita utamakan ya sepanjang bulan Ramadan, ya, terutama di keluarga kita bersama dengan adik-adik, bersama dengan orang tua dan keluarga, ya. Kita pertama bisa lakukan dengan banyak bersama-sama beraktivitas gitu, ya. Kata Rasul bahwa masalah ya yang terjadi antara dua orang muslim atau dua orang muslimah itu biasanya sangat bergantung pada kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika kita di rumah kita sebagai kakak atau sebagai orang yang lebih dewasa, maka harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Aslih silataka billah yuslih laka silataka ma'an nas, kata para ulama. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia gitu. Nah, di samping tadi kita berusaha berkegiatan, beraktivitas bersama-sama dengan keluarga kita ya, agar mengurangi friksi-friksi yang terjadi di rumah, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat sunnah kita ya, kemudian dengan tilawah kita, dengan puasa kita, menjaga ucapan kita, maka insya Allah dengan begitu hubungan kita akan semakin baik. Kesabaran itu juga menjadi salah satu anugerah yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Kata Rasul dalam hadis yang sahih tadi riwayat Imam Ahmad, Ramadan syahrus sabri wa sabru thawabul jannah. Bulan Ramadan selain bulan Al-Qur'an juga bulan kesabaran, dan kesabaran hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha tanamkan sifat sabar pertama tadi dengan banyak aktivitas bersama-sama dengan adik-adik kita, apakah dengan membaca Al-Qur'an, kemudian menyiapkan buka puasa bersama atau sahur bersama, kemudian lakukan perbuatan-perbuatan yang positif di rumah gitu ya. Nah, di samping ikhtiar-ikhtiar seperti itu, jangan lupakan juga ikhtiar-ikhtiar langit gitu ya. Artinya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita hanya upayakan ikhtiar-ikhtiar bumi saja ya, kita tidak dekat kepada Allah, maka kita tidak akan mampu mencapai akhlak yang mulia, terutama terkait dengan hubungan kita di rumah bersama adik-adik kita gitu ya. Insya Allah dengan kita semakin dekat kepada Allah, takwa akhlak itu akan semakin baik. Karena memang beda antara adab dengan akhlak itu adalah kalau adab itu bisa dihasilkan oleh siapa saja, baik itu muslim atau non muslim. Makanya ada orang non muslim dia beradab tapi belum tentu berakhlak. Akhlak itu dilahirkan melalui iman dan istiqomah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita istiqomah dengan agama Allah, maka insya Allah kita akan semakin menjadi pribadi yang berakhlak. Ya, demikian mungkin untuk jawabannya. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke Mbak Opi Novianti ya, dipersilakan Mbak Opi untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo?
Masih mengudarakah Mbak Opi? Kalau tidak ada kita lanjut dulu ke bawahnya ke Pak Syahrir. Pak Syahrir silakan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Mohon operator untuk bisa membuka mikrofonnya Pak Syahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami kan masih WFH nih, Ustaz. Ya. Secara jadwal kantor masih sampai tanggal 19 April. Baik. Saya tinggal di Jakarta. Mungkin PSBB sampai tanggal 3 April. Baik. Insya Allah tanggal 24 kan kita Ramadan ya, Ustaz ya, insya Allah. Ya, betul. Insya Allah, amin. Ketika misal kami sudah boleh masuk kantor, nah bagaimana untuk kegiatan-kegiatan kayak sholat fardu, itu kan nggak mungkin sendiri-sendiri, Ustaz. Kalau di kantor pasti di musola atau ada ruangan yang besar lah gitu. Nah ini apakah tetap bisa berjamaah atau tetap sendiri-sendiri, Ustaz? Mungkin itu ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Terkait bagi yang nanti sudah harus masuk bekerja gitu ya, dan pekerjaannya memang menjadi sesuatu yang sangat diperlukan ya untuk kebergantungan kehidupan kita sehari-hari, maka upayakan melakukan social distancing ya, terutama mengambil jarak gitu ya. Kalau terkait dengan sholat ibadah bisa misalnya kalau ingin sholat kalau tempatnya sempit gitu ya, tidak cukup untuk tidak cukup untuk beberapa orang gitu ya, maka boleh sholat sendiri-sendiri gitu. Artinya mungkin sholat itu di tempat meja kita bekerja ya, asal bersih ya, tidak ada najis, sholat di sana gitu. Itu lebih utama jika memang musolanya kecil gitu ya. Kalau musolanya besar gitu ya, maka upayakan berjarak gitu, nggak ada masalah ya. Ulama sepakat sesuai dengan hadis yang sahih riwayat Abi Bakrah gitu ya, itu menyebutkan bahwa ada sahabat Nabi yang kemudian sholat itu di luar shaf. Kemudian dia berjalan sampai mendekat ke shaf Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian begitu sholatnya selesai, kata sahabat, wahai Rasul, tadi ada sahabat yang sholat di luar shaf. Artinya dia di luar shaf. Artinya kan tidak hanya berjarak, tapi di luar shaf sholatnya. Jauh dari imam, jauh dari makmum. Bahkan kata para ulama, Abi Bakar itu sujudnya, rukunya itu di luar masjid. Karena kan dulu Masjid Nabawi kan tidak ada pintu, nggak ada jendela, jadi terlihat kalau jamaah sedang ruku sudah terlihat. Karena kan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang sangat menjaga sholat jamaah. Tapi dalam satu waktu dia tertinggal masbuk gitu ya. Karena dia tidak mau masbuk, ketika dari jauh dia melihat Nabi sudah ruku bersama dengan sahabat, dia ruku di luar masjid. Kemudian Abi Bakar berjalan sampai masuk ke dalam masjid gitu. Ya. Dan ketika selesai ada sahabat yang mengadukan, wahai Rasul, Abi Bakar sholat di luar shaf gitu. Kata Rasul, sholatnya benar, nggak ada masalah, wala tu'id, dan Nabi melarang Abi Bakar untuk mengulang lagi. Gitu. Artinya tidak boleh sering-sering gitu ya, tidak boleh dibiasakan. Nah, dalam kondisi kita sedang social distancing, maka boleh sholat mengambil jarak. Dan ulama mengatakan rapat shaf itu tidak wajib. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau ketiganya sepakat mengatakan bahwa merapatkan shaf dalam sholat berjamaah bukan merupakan kewajiban, sehingga ketika ada orang sholat di luar shaf, sholatnya sah. Ya, kalau dia dalam kondisi normal itu sah sholatnya, ya tidak ada masalah, hanya makruh. Ya, itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal, kita sedang social distancing, maka sholatnya sah tanpa kemakruhan, nggak ada masalah. Jadi tetap mendapatkan pahala yang sama seperti sholat beribadah, walaupun shafnya berjarak ya 1 meter gitu ya. Saya kemarin juga termasuk ya harus membersamai ya beberapa teman-teman aktivis kemanusiaan untuk penyaluran bantuan, itu terpaksa harus kopdar juga gitu ya untuk meeting sangat penting. Maka kita tekankan social distancing ya, berjarak, kemudian memakai masker, kemudian tidak ada kontak langsung gitu ya, termasuk ketika sholat, karena kita tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur ya, itu dengan jarak 1 meter atau lebih. Nah, ini ikhtiar kita berdasarkan tuntunan para ulama gitu. Seperti itu ya. Jadi itu untuk Akang tadi yang bertanya ya. Baik Ustadz, lanjut kita ke penanya secara langsung Pak Rishan Taufik. Ya, silakan.
Mangga Pak Moderator untuk membuka mikrofon. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. kedengaran? Ya, Ya, kedengaran. Ustaz, ada ini. Pertama di daerah saya, ini daerah Kabupaten Bandung Barat. Jadi masjid Ya. itu masih mengadakan sholat 5 waktu, tapi Ya. begitu ada social distancing-nya. Tapi begitu Jumatan, karena khawatir lebih banyak, dihentikan. Ya. Kita pun ya samaan watoan. Itu bagaimana? Ya. Terus yang kedua, mengenai ini Ustaz, anjuran zakat yang didahulukan. Baik. Ada anjuran Ya. katanya, Ya. Ya. zakat itu didahulukan. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Itu saja Ustaz, Baik. syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan zakat yang didahulukan ya dalam rangka penanggulangan COVID-19 ya diperbolehkan ya. Jadi para ulama tidak mempermasalahkan ya zakat untuk didahulukan, karena zakat itu kan sebenarnya bisa kita lakukan kalau sudah cukup haul setahun gitu ya, atau bisa dicicil setiap bulan sesuai dengan pendapatan kita setiap bulan. Jadi sama aja ya. Jadi dari total pengeluaran setahun sekali ataupun total pengeluaran contoh misalnya nih orang yang bekerja mendapat hasil 5 juta gitu ya, 5 juta. Kemudian kalau kita hitung setahun berarti dia mendapat kurang lebih 65 sampai 70 juta per tahun ya gajinya. Maka kemudian dari gaji itu dia keluarkan 2,5%. Baik dia keluarkan dari kotornya silakan, dari bruto juga silakan, nggak ada masalah. Ulama mempersilahkan itu kepada kita ya. Hanya saja kata para ulama kalau kita menunggu neto saja kebiasaan, kadang-kala kita tidak berkesempatan untuk berzakat gitu ya. Jadi tetap kita bruto itu tentu menjadi pilihan yang sangat dianjurkan oleh para ulama gitu. Jadi kita mau bayarnya di akhir tahun silakan, mau dibayar per akhir bulan juga silakan, boleh, nggak ada masalah. Jadi tema tentang mengawalkan zakat itu bukan tema baru, sudah puluhan tahun atau sudah berabad yang lalu ulama sudah perbincangkan dan itu dibolehkan. Baik, silakan ada yang lain. Baik Ustaz, terakhir untuk yang bertanya secara langsung, ada lagi nambah satu. Katamso dari Pak Katamso bin Sudirjo. Mohon operator untuk bisa membuka mikrofon Pak Katamso. Silakan Pak Katamso. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Ustaz, saya kan bekerja di Sumedang ya Ustaz. Ya. Nah, sedangkan ibu dan ayah saya itu ada di Jawa. Baik. Nah, keluarga saya kan karena ada kebijakan pemerintah untuk COVID ini, kita semua anak-anaknya nggak bisa pulang. Nah, pertanyaannya, saya jujur aja agak takut ketika ibu saya atau ayah saya sedih, menangis, apakah saya termasuk anak yang durhaka atau bagaimana untuk menyikapi ini, dan bagaimana cara untuk saya menjelaskan kepada orang tua saya. Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan ya kepada Akang yang bertanya, semoga Allah memudahkan urusannya dan memberikan kebahagiaan serta memberikan kekuatan untuk tetap bisa birrul walidain ya, walaupun dalam jarak jauh. Baik, terkait dengan bagaimana dalam kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB ini ya, dan kita tetap bisa melakukan birrul walidain kepada kedua orang tua, maka kita bisa berkomunikasi ya melalui teknologi ya, melalui telepon ataupun WhatsApp dan lain-lain. Insya Allah orang tua akan paham ya. Kita akan jelaskan bahwa kita tetap mencintai mereka, tetap membersamai mereka, dan kita tetap bisa birrul walidain walaupun dalam kondisi yang berjarak. Misalnya kalau kita biasanya mengirimkan rutin ya ke rumah gitu ya, uang ya, dalam bentuk nominal, maka kita terus ya, bahkan kalau bisa dalam keadaan sekarang kita tambahkan gitu. Insya Allah dengan begitu menjadi asbab Allah melimpahkan rezeki kepada kita gitu. Jadi tetap ya, artinya kita berbuat baik kepada orang tua itu wajib ya, walaupun tidak harus bertemu langsung dalam kondisi seperti ini. Dan kita pahamkan mereka bahwa Bapak, jika saya pulang ya boleh jadi ada kemaslahatan, ada kebaikan yang didapat, orang tua hilang rindunya, orang tua merasa tenang ya, tapi ada risiko yang jauh lebih besar. Nah, ulama punya prinsip dalam hal ini, darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Menghindari risiko ya terjangkitnya COVID-19, bahkan tidak hanya kepada orang tua Bapak ya, bahkan kepada warga di kampung gitu ya. Maka risiko itu ya, itu harus menolak risiko itu harus lebih diutamakan dibanding kita mencapai kemaslahatan.
Saya ulangi, darul mafasidi muqaddam min jalbil masalih. Jadi meninggalkan kemudaratan atau risiko itu jauh lebih utama dibanding kita mengejar kemaslahatan. Ya, terlebih jika mudaratnya jauh lebih besar dibanding kemaslahatan. Gitu. Jadi insya Allah tetap bisa berkomunikasi kepada kedua orang tua, mereka kita pahamkan, kita edukasi, sampaikan dengan pelan-pelan bahwa ini wajib ya menjaga semua pihak, baik itu untuk kedua orang tua, untuk masyarakat di kampung, juga untuk bapak dan keluarga. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan penanya berikutnya, Pak Eka Permana. Untuk Pak Moderator, mohon dimohonkan. Silakan Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam, ya silakan. Ustadz mau nanya, ya, silakan. 2 Jumat kemarin itu di kantor saya masih Jumatan, Ustadz, itu karena... Di mana lokasinya, Pak? Di Kota Bandung. Kota Bandung, baik. Karena kita beribadah di musola kantor, dan kesepakatan para pegawai itu sholat Jumat. Nah, bagaimana menurut Ustadz, kalau Jumat kemarin kan karena libur tanggal merah, jadi tidak ada aktivitas di kantor, kemudian di Jumat depannya Ustadz itu apakah yang harus kami lakukan, ya apakah tetap sholat Jumat atau sebaiknya tidak, atau bagaimana cara saya memberikan pandangan saya kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama bagi yang biasa melaksanakan sholat Jumat di kantor, ya memang ini masjidnya cukup besar gitu ya untuk menampung jamaah, biasanya dalam kondisi normal tidak masalah ya. Hanya kemudian dalam kondisi seperti sekarang ketika sudah ada arahan bahwa kita tidak melakukan sholat gitu ya, tidak melakukan sholat berjamaah gitu ya, di manapun kita berada gitu ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu ketika memang ada kantor yang masih buka dan masih beraktivitas seperti biasa, maka ketika direksi ataupun pimpinan memutuskan ingin tetap sholat berjamaah, maka upayakan berlakukan social distancing gitu ya. Jadi karena kan dia tidak bisa menghindarinya gitu ya. Jadi hanya ada 2 pilihan, apakah sholat Jumat ataupun sholat zuhur gitu ya. Jadi pada ketika itu ya sebenarnya kita boleh kalau misalnya lebih baik dan lebih utama dan bisa diterapkan, saya lebih menganjurkan untuk tidak sholat berjamaah jika memang tempatnya sempit gitu ya. Jika tempatnya sempit gitu ya. Kalau tempatnya luas, kalau memang mereka ada di sana semua, maka berlakukan social distancing dengan berjarak gitu ya. Dan ketika itu ya Bapak sebenarnya boleh memilih antara tetap sholat zuhur ataupun sholat Jumat gitu. Hanya saja memang kalau kita lihat mungkin lebih praktis kalau sholat zuhur saja. Mengapa? Karena lebih singkat dibanding sholat zuhur, dibanding sholat Jumat, karena ada khutbahnya dan lain-lain gitu ya. Jadi ala kulli hal, insya Allah itu tetap mendapat pahala, dan karena memang dilakukan di dalam tempat yang tertutup dan hanya mereka aja gitu ya. Jadi itu boleh memilih antara sholat zuhur ataupun sholat Jumat. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita hentikan dulu pertanyaan secara langsung ya, karena kita dibatasi waktu juga, maksimal kita akan hentikan kajian kita hari ini jam 10 tepatnya ya Ustadz. Jadi masih ada 15 menit untuk melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tertulis Ustadz. Mangga dilanjutkan Ustadz. Baik, tadi kita ke pertanyaan yang keempat ya, bagaimana agar ibadah yang pahalanya berlipat di masjid dengan adanya pembatasan COVID-19 serta sholat fardu. Ya, tadi dikatakan bahwa kata Rasul dalam hadis yang sahih, barang siapa yang sakit atau yang sedang bermusafir, dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sempurna seperti sholat berjamaah, ya, ataupun yang dia terhalang sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala yang sama walaupun dia sholat sendirian. Itu hadis yang sahih kata Rasulullah. Maka tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita misalnya tidak bisa sholat berjamaah dengan pemberlakuan PSBB ini gitu ya. Selanjutnya bagaimana dengan i'tikaf? Ya, i'tikaf bisa di rumah ya, iftar jama'i bisa di rumah aja gitu ya, bersama dengan anak istri, suami, keluarga, orang tua gitu ya. Jadi iftar jama'i kan artinya buka puasa bersama, bisa di rumah. Jadi tidak kita buka iftar jama'i di luar gitu ya, di rumah aja. Sholat tarawih bisa di rumah aja, nggak ada masalah. Kajian saat tarawih ya boleh ya, Bapak Ibu nanti bisa misalnya gantian, mungkin suami atau mungkin anak atau mungkin ada keluarga di rumah bergantian ya, mungkin baca hadis atau baca tafsir ya,
atau mungkin mendongeng kisah-kisah Rasul misalnya, ataupun kisah-kisah para sahabat, nah itu boleh di rumah, nggak ada masalah. Gitu, ya. Selanjutnya, Assalamualaikum, bagaimana tuntunan ibadah saum untuk anak-anak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk anak-anak perlu diketahui, anak-anak itu belum diwajibkan berpuasa, gitu ya. Muslimah itu wajib berpuasa ketika sudah balik, ketika usia 15 tahun, kelas 3 SMP, gitu ya. Nah, sebelum kelas 3 SMP artinya puasa yang mereka lakukan itu tidak berpahala dan tidak berdosa. Kalau ada kebaikan, maka kebaikannya dapat kedua orang tua, gitu ya. Tetapi dalam kondisi mereka belum balik dan belum ada taklif, ya, belum ada kewajiban agama, maka kita boleh mengajarkan mereka, ya. Rasul sendiri mengatakan bahwa anak-anak itu perintahkan sholat ketika usia mereka 7 tahun dan boleh menghukum mereka ketika usia 10 tahun. Padahal mereka belum diwajibkan berpuasa atau sholat, ya, karena belum 15 tahun. Nah, tapi ada unsur tarbiyah, ada pendidikan, artinya anak-anak sudah mulai diajar berpuasa. Ya, mungkin saya yakin banyak yang sudah mempraktekkan gitu ya. Jadi kita latih mereka berpuasa misalnya sepertiga hari atau setengah hari, ya, begitu, kemudian janjikan hadiah dan lain-lain, boleh, nggak ada masalah, gitu, ya. Kemudian timbulkan suasana berkompetisi untuk kebaikan di rumah, ya, siapa yang bisa puasa atau yang banyak puasanya diberi hadiah, diberikan apresiasi oleh orang tua, ini banyak ya medium-medium yang bisa kita gunakan untuk mendorong anak-anak berpuasa. Selanjutnya, bagaimana manajemen hati agar kita bisa menerima takdirnya di kala masa seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam hadis kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika usia kita 120 hari di janin ibu kita, ya, itu sudah ditulis 4 perkara, gitu. Bikat bi rizkihi, tentang rezekinya, yang kedua bikat bi ajali, ajalnya, bikat bi amali, amalnya, saqiyun am sa'id, apakah dia nanti bahagia ataupun menderita. Hal ini sudah Allah tentukan sejak kita berusia 120 hari di kandungan atau janin ibu kita, gitu. Artinya termasuk Bapak Ibu, ya, kondisi yang sedang menimpa kita pada hari ini, yakinlah bahwa itu semua takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk sebuah hikmah dan sebuah kebaikan, baik itu di jangka pendek ataupun jangka panjang, baik itu kebaikan di dunia ataupun di akhirat, ya. Jadi dalam situasi sekarang, maka tingkatkan iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar dengan cara yang terbaik seperti mana yang dinasihatkan oleh para ulama, oleh para tenaga medis kita, pemerintah kita, di samping terus meningkatkan ibadah dan kedekatan silah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita selalu dekat silah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan meninggalkan kita, gitu, ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ke-7, sesuai kebijakan pemerintah terkait lockdown, sedang orang tua saya berada di Jawa Tengah. Oh, tadi kayaknya udah terjawab, ya. Saya awalnya ingin pulang untuk menemani beliau, namun ternyata tidak bisa, dan hampir semua anak yang lain sama tidak bisa hadir dan menemani beliau. Ya, ya, artinya tetap berkomunikasi ya kepada orang tua kita, dan yakinkan insya Allah orang tua akan tenang, ya, kalau kita tetap, ya, berusaha untuk menenangkan, ya. Kalau memang nanti ada hal-hal yang sangat emergensi, genting, ya, kita harus pulang karena tidak bisa dilakukan oleh orang lain, ya, kita mungkin bisa minta bantuan teman ataupun sahabat, atau kita bisa kemudian pulang, ya, kalau memang hal itu sangat-sangat diperlukan dan genting, ya, tidak lagi ada orang yang bisa kita minta bantuan untuk kita memastikan kondisi orang tua kita baik, gitu, ya. Apakah saya akan tetap, itu ya tadi, insya Allah itu ya. Saya pamit, ya. Boleh nggak saya, ini saya pamit karena, ini sudah pamit orangnya, ya, sudah jalan kayaknya. Boleh nggak saya guru walau mengajar di rumah daring, apakah tetap dapat pahala dari Allah? Terus tadi saya sempat sedih suaminya nggak bisa ikut Jumatan, ternyata alhamdulillah sudah ada jawaban, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, jadi Ibu, ya, jadi guru insya Allah tetap mendapat pahala, ya. Tidak berkurang sedikit pun pahalanya selama niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibu jangan khawatir,
insya Allah Allah tidak akan hampakan semua jerih payah ikhtiar kita mengajar anak-anak dan murid-murid untuk belajar ya. Sholat syuruk, bagaimana Ustadz? Karena kita subuhan berjamaah di rumah, menanti waktu syuruk juga di rumah. Berarti selama lockdown itu tidak bisa sholat syuruk yang pahalanya haji dan umroh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat syuruk ya itu memang sangat dianjurkan kata Rasul bagi siapa yang sholat syuruk maka mendapat pahala haji ataupun umroh ya. Sholat syuruk ulama memang berbeda pendapat apakah dia sholat syuruk sholat yang dilakukan ketika matahari sudah terbit setinggi tombak atau dia sholat duha yang diawalkan gitu ya. Maka insya Allah jika kita berniat untuk sholat sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala-pahala yang sama ya, walaupun kita tidak melakukannya. Tadi kan kita sudah bacakan hadisnya kata Rasul, barang siapa yang sakit atau yang bermusafir atau siapa yang terhalang untuk melakukan sebuah kebaikan yang biasanya mereka lakukan tapi terhalang dalam kondisi PSBB ini, maka dia tetap mendapatkan pahalanya walaupun Bapak Ibu tidak melakukannya. Nah, jadi husnuzon, yakin insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama walaupun hanya dari rumah gitu. Tapi nanti kalau sudah normal kembali ya kita lakukan di masjid ya. Membayar zakat fitrah bisa dilakukan sebelum Ramadan karena pandemi COVID-19. Bolehkah gitu ya? Baik, para ulama memang sepakat mengatakan kalau terkait dengan jumhur ya mengatakan bahwa terkait dengan zakat fitrah ya itu boleh disalurkan pada hari pertama Ramadan. Pada hari pertama Ramadan gitu ya. Adapun pendapat yang membolehkan memberikan zakat fitrah itu sebelum Ramadan ya itu pendapat yang juga berasal dari para ulama kita, sebuah ijtihad tergantung pada kemaslahatan yang ingin dicapai ya terutama ketika memang ada orang yang memerlukannya gitu. Ya, jadi hadirin Bapak Ibu, kendati mayoritas para ulama mengatakan zakat fitrah itu dibayarkan ketika sudah masuk hari pertama Ramadan, itu berlangsung sampai ketika imam sudah naik di atas mimbar gitu ya, khotib gitu ya. Nah, tapi tentu ada pendapat ulama yang lain mengatakan boleh dibayarkan sebelum Ramadan. Wallahu alam. Baik Ustaz, Baik, ada waktu 3 menit lagi untuk menjawab pertanyaan secara tertulis. Ya. Baik, ini ada lagi sebentar nih, ada yang nanya kayak ini. Bagaimana ya ini takjil ya. Jika ada takjil yang kirim takjil untuk berbuka puasa ke masjid, makanan, minuman, uang, jatah pada hari itu, apakah harus habis pada hari itu? Misal tiap hari ada jadwal tiap kakak takjil ke masjid, tiap box aqua. Baik, ya. Kalau ada orang yang berniat untuk memberi takjil gitu ya, buka puasa bersama kepada jamaah tertentu atau kepada masyarakat tertentu gitu ya, apakah wajib dihabiskan atau tidak? Jika memang bisa dihabiskan, maka enggak dipersilakan. Tapi jika memang masih ada tersisa, maka boleh disimpan. Boleh disimpan untuk hari esok. Yang penting kita upayakan bisa disalurkan sesuai dengan niatnya. Insya Allah pertama, orang yang sudah bersedekah, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia untuk takjil, dapat untuk takjil gitu ya, dapat pahala memberi makan orang berbuka puasa. Walaupun misalnya nanti tidak semuanya tersalurkan kepada orang yang berpuasa. Misalnya ada yang dapat itu non-muslim, atau yang dapatnya nggak berpuasa gitu ya. Tetap orang yang telah memberi sedekah takjil tetap dapat pahala puasa, tetap dapat pahala memberi makan berbuka puasa walaupun tidak tersalurkan langsung kepada orang yang berhak gitu ya. Adapun kita sebagai pengelola maka boleh ya. Intinya tidak harus habis pada hari itu, jika memang berlebih bisa di pending ya untuk di-spare untuk hari berikutnya insyaallah gitu. Tapi kalau numpuk banyak berlebihan sehingga sisanya disimpan untuk kegiatan masjid di luar Ramadan, boleh apa tidak? Ya. Jika memang ketika awal sedekahnya untuk orang yang berbuka puasa, maka upayakan memang barang-barang itu kita berikan untuk orang berbuka puasa. Jadi kalau di luar Ramadan berarti nanti ada puasa 6 hari gitu ya, ada puasa sunnah, maka boleh ya dialokasikan. Kecuali memang jika yang memberikan itu mengizinkan. Nanti kalau berlebih, Bapak silakan dimanfaatkan untuk apa aja yang penting untuk kebaikan. Kalau memang sudah ada himbauan seperti dari yang bersedekah, kita boleh ya menyalurkan ya barang-barang sedekah itu untuk yang lain-lain gitu. Itu yang dari saya sudah terjawab semua. Mungkin kalau ada yang lain silakan. Ya, sudah selesai. Ya mungkin waktu juga semua. Memang yang sudah membatasi Ustaz. Ya, mangga. Ada sekitar 3 menit lagi menuju jam 10. Ya. Oh, ada menurut operator ada
ada tambahan waktu katanya 10.15. Oh iya, mangga. Mungkin Mangga. kita menjawab pertanyaan yang secara tertulis, Ustaz. Mungkin ada sisa-sisa pertanyaan yang tertulis. Mangga operator untuk bisa di-share ke Ustadz untuk bisa langsung dijawab. Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk ke Ustadz. Ini sudah ada yang masuk, Sudah ada yang masuk? Iya. Afwan, dari relawan kemanusiaan Bulan Sabit Merah ya, dari BSM ini Indonesia, kondisi pandemi COVID-19 saat ini sangat berpengaruh pada psikologi masyarakat, khususnya mereka yang ODP dan PDP. Keluhan dari tim psikososial ini, kami dalam menangani COVID-19 sangat beragam, mulai dari buruh yang WFH tidak dapat upah, ojol yang tidak dapat penumpang, bahkan hingga ada yang mau bunuh diri karena merasa dikucilkan oleh warga tetangga. Mohon saran dan nasihat Ustadz untuk membantu menangani kondisi tersebut gitu. Ya. Jadi sekarang banyak ya lembaga kemanusiaan, baik itu melalui lembaga, instansi pemerintah ataupun swasta ataupun yang bergerak mandiri ya, para artis, ya, para ustadz, para guru, alim ulama ya, serta mereka yang Allah berikan kelapangan rezeki itu terlibat langsung gitu ya. Jadi membantu ya, memberikan menyalurkan ya, terutama bagi mereka yang bekerja harian. Itu insya Allah bisa kita optimalkan gitu ya. Dan ada banyak ya, ada banyak program-program yang sudah digulirkan ya, termasuk juga dari BSM ya, kemudian dari rumah zakat ya, dari ACT ya, kemudian dari KNRP serta beberapa lembaga filantropi gitu ya, termasuk Basnas ya. Di Basnas itu banyak juga yang menyalurkan bantuan langsung ke masyarakat ya, terutama bagi mereka yang terimbas dan langsung terkena dampaknya gitu ya. Jadi yang terdampak artinya mereka yang bekerja secara harian gitu ya, yang tidak bisa bekerja karena mungkin kurang penumpang atau tidak ada konsumen, tidak ada pelanggan dan lain-lain, maka inilah mereka yang sangat layak untuk kita bantu. Dan saya rasa kita harus ini bahu-membahu ya. Jadi semua kalangan itu membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing gitu ya. Ini terutama saya juga berharap dengan lembaga filantropi gitu ya, itu saya mendukung sekali gitu ya. Semua program seperti misalnya ada makan gratis, makan siang gratis ya. Itu sangat baik untuk kita terus upayakan ya sampai pandemi ini berakhir insya Allah ya. Baik, kemudian untuk jenazah yang sekarang banyak dikuburkan dengan prosedur COVID-19, di mana keluarga hanya bisa menonton dari jauh karena penguburan dijaga ketat oleh aparat. Bagaimana kewajiban bagi keluarga terhadap jenazah tersebut yang merupakan keluarga dekatnya? Mendoakan, ya, tetap bisa mendoakan insya Allah. Ya. Jadi mendoakan itu, Bapak Ibu, jangankan jarak yang jauh, bahkan mereka tidak punya jenazah yang hancur lebur sekalipun, insya Allah kalau kita doakan sampai kepada mereka. Ya. Bukankah jenazah orang-orang soleh yang terdahulu yang meninggal sudah berabad-abad lamanya mungkin sudah hancur dimakan ulat ya, di tanah, tapi kita bisa mendoakan mereka. Ya. Jadi insya Allah bagi keluarga yang ditinggal pergi oleh keluarga yang meninggal karena COVID-19, insya Allah walaupun tidak bisa membersamai langsung gitu ya, ketika akan dimandikan, dikafankan, ya, disolatkan, tetap bisa mengirimkan doa insya Allah. Ya, walaupun tidak bisa langsung di depan kuburannya, tapi dari jarak jauh, insya Allah doanya sampai. Ya, doanya sampai. Baik, silakan jika masih ada. Cukup ya Ustaz ya, sudah terjawab semua pertanyaan yang tertulis. Dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu seluruh jamaah yang hadir di online, alhamdulillah kita sudah menuntaskan ya tanya jawab kita, sesi tanya jawab kita baik secara langsung maupun tertulis. Dan alhamdulillah seluruh pertanyaan baik secara langsung maupun tertulis sudah terjawab oleh Ustadz. Dan ada beberapa pengumuman sebelum kita closing kajian kita. Bagi seluruh peserta silahkan untuk mengisi feedback form ya, atau formulir feedback kepada kami panitia, apa saja koreksi-koreksi kajian kita untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Selanjutnya mungkin karena waktu jua yang membatasi kita ya, taklim kita sudah hampir 2 jam, kita mulai dari jam 8 tadi pagi, dan sekarang pas jam 10.
Mungkin saya akan closing saja kajian kita kali ini dengan resume ya, mungkin dari ceramah Ustadz. Yang pertama, persiapan Ramadan di bulan Sya'ban yang kita saat ini berada, yaitu pertama memperbanyak tilawah, kedua memperbanyak puasa sunnah terutama bulan Sya'ban, baik Senin Kemis, Saum Daud, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Lalu bulan penuh kemuliaan ini saum di siang hari dan sholat di malamnya. Dan ada 3 target besar Ramadan. Yang pertama, manajemen takwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, manajemen syukur, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, manajemen merawat hidayah, la'allakum yarsyudun. Adapun 3 persiapan yang harus kita lakukan untuk masuk ke bulan Ramadan adalah persiapan ruhiyah, persiapan fikriyah, ilmu dan lain-lain, persiapan fisik dan materi ya, mali, untuk agar kita lebih fit dalam menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Dan terakhir, 8 aktivitas yang dipesankan oleh Ustadz Ardiansyah. Yang pertama, bersama-sama kita saum Ramadan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, bersama-sama sholat fardu. Saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat fardu di rumah. Yang ketiga, bersama-sama tilawatil Quran atau bersama-sama dengan Al-Quran. Yang keempat, bersama-sama sholat tarawih. Yang kelima, bersama-sama zikir, doa, dan istighfar. Dan ini yang perlu kita tekankan, terutama saat ini sedang wabah corona, dan mudah-mudahan dengan zikir, doa, dan istighfar kita, Allah segera menghilangkan wabah ini, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan penuh dengan ikhlas dan ibadah. Yang keenam, bersama-sama sedekah. Yang ketujuh, bersama iktikaf dan Lailatul Qadar. Yang kedelapan, bersama dakwah dan amal soleh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada ya, di seluruh tanah air, kita sudah berada di penghujung waktu, dan kita akan segera akhiri pertemuan kita, kajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah kita akan coba menampung segala masukan dari para jamaah untuk kita bisa mengevaluasi dan kita memperbaiki kualitas ataupun kuantitas dari taklim kita. Insya Allah taklim kita akan adakan secara rutin, baik di bulan luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan, nanti kita bisa kondisikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi media alternatif bagi kita untuk bisa thalabul ilmi dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa-masa wabah ini. Kami dari panitia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf atas segala kekurangan, kealpaan, kekurangan pelayanan, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan kepada khususnya kepada Ustadz Ardiansyah Asri Hussein LCMA, kami haturkan jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.